Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak sosis asam manis. Siapkan sosis, bisa rasa ayam ataupun sapi. Bude menggunakan 12 buah sosis ayam. Kemudian dipotong-potong, satu sosis menjadi 3 bagian. Teman-teman bisa memotongnya lebih besar ataupun lebih kecil, pokoknya sesuai selera. Adapun bumbu yang dicincang ada 5 siung bawang putih. Kali ini Bude mencincangnya dengan chopper mini seperti ini. Teman-teman, kalau tidak ada chopper, bisa juga mencincangnya menggunakan pisau. Dicincang kasar ya teman-teman. Kira-kira seperti ini, dan sisihkan terlebih dahulu. 1 siung bawang bombay dipotong-potong agak besar. Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, kemudian goreng sosis terlebih dahulu. Ini sosisnya sudah matang, tidak perlu terlalu kering. Segera angkat dan tiriskan. Lanjut tumis bawang putih cincangnya. Ditumis sampai harum, sampai agak kecoklatan. Bawang putih sudah harum, sudah agak kecoklatan. Tambahkan air secukupnya. Masukkan garam, kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Tambahkan saus tomat sekitar 4 sendok makan. 1 sendok makan saus tiram. Bila teman-teman lebih suka pedas, bisa menambahkan saus sambal ya teman-teman. 2 sendok makan kecap manis. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kemudian masukkan sosis dan juga potongan bawang bombay. Diaduk-aduk lagi supaya semua bumbu tercampur merata dan meresap sempurna ke dalam sosis. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Ini rasanya sudah pas, asin, gurih, manisnya. Segera angkat dan siap disajikan. Tara, sosis asam manis siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak gulai udang kacang panjang. Siapkan 1 ikat kacang panjang yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. 250 gram udang yang sudah dibuang kulit, kepala, dan juga kotorannya. Ini juga sudah dicuci bersih. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, jahe dan kunyit masing-masing 1 ruas jari. Semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan. Sebagai pengganti air, Bude menambahkan minyak goreng. Ini siap dihaluskan. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan.
tanpa diberi minyak goreng lagi karena tadi waktu menghaluskannya Bude sudah menambahkan minyak goreng. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai harum, sampai mengeluarkan minyak. Ini bumbu sudah setengah matang, masukkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai dan juga 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Digonsreng-gonsreng kembali, ditumis sampai harum. Ini bumbu sudah harum, sudah mengeluarkan minyak. Masukkan udangnya. Diaduk-aduk, dimasak sampai udang berubah warna, sampai setengah matang. Udang sudah berubah warna, sudah setengah matang. Masukkan air secukupnya. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula pasir masing-masing setengah sendok makan, dan juga ketumbar bubuk sekitar setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kalau sudah mendidih, masukkan kacang panjangnya. Dimasak sampai kacang setengah matang. Ini kacang sudah setengah matang, masukkan 1 bungkus santan instan. Diaduk-aduk sampai mendidih supaya santan juga tidak pecah. Ini sudah matang, jangan lupa koreksi rasa. Apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, gulai udang kacang panjang siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis kacang panjang bumbu kencur. Siapkan 1 ikat kacang panjang yang sudah dipotong-potong, mau panjang atau pendek, pokoknya sesuai selera. Kemudian dicuci bersih dan ditiriskan. Adapun bumbu yang dihaluskan, ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 ruas kunyit dan 3 ruas kecil kencur. Tambahkan minyak goreng sebagai pengganti air supaya mudah dihaluskan. Adapun bumbu yang dicincang, ada cabai merah keriting, ini sekitar 6 buah cabai merah keriting. Supaya lebih pedas, tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Kali ini Bude mencincangnya menggunakan chopper mini seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada chopper, bisa mencincangnya menggunakan pisau. Dicincang kasar ya teman-teman. Seperti ini kira-kira. Kemudian didihkan air dan rebus kacang panjang. Tambahkan garam secukupnya supaya kacang panjangnya nanti masih tetap hijau. Diaduk-aduk supaya garam larut dan tercampur merata. Dimasak sebentar saja teman-teman, cukup sekitar 3 menit. Dimasak setengah matang supaya masih kres, masih kriuk kacang panjangnya. Ini sudah setengah matang, segera angkat dan langsung dimasukkan ke dalam air es. Ini supaya kacang panjangnya masih kres, kriuk, dan juga tetap berwarna hijau. Masih cantik warnanya. Kalau kacang panjang sudah dingin, segera angkat dan tiriskan.
Ini ya teman-teman, tuh masih hijau kacang panjangnya. Bumbu bahan sudah siap, mari kita masak. Tuangkan bumbu ke dalam wajan dan tumis sampai harum, sampai mengeluarkan minyak tanpa diberi minyak goreng kembali. Karena tadi waktu Bude menghaluskan bumbunya sudah diberi minyak goreng. Ini bumbu sudah mulai mengeluarkan minyak, sudah setengah matang. Masukkan 4 lembar daun salam dan juga 1 ruas lengkuas yang sudah dikeprek. Digonsreng-gonsreng kembali sampai harum, sampai mengeluarkan minyak. Ini bumbu sudah harum, sudah mengeluarkan minyak. Masukkan cabai cincangnya. Gongsreng-gongsreng kembali, ditumis sampai cabenya juga layu dan tidak berbau langu. Ini bumbu sudah matang, tambahkan air secukupnya. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula pasir, dan juga terasi matang masing-masing setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kemudian masukkan kacang panjang yang sudah direbus tadi. Diaduk-aduk supaya semua tercampur merata. Dimasak sampai kuah agak menyusut dan juga bumbu meresap sempurna ke dalam kacang panjangnya. Ini sudah matang, jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Tumis kacang panjang bumbu kencur. Selain bumbunya medok dan lekoh, pastinya enak banget dan sedap dari aroma kencurnya. Tara, tumis kacang panjang bumbu kencur siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak ikan pindang bumbu sarden. Siapkan ikan pindang keranjangan. Bude menggunakan 4 ekor ikan pindang jenis salem. Teman-teman bisa menggunakan ikan pindang yang lainnya, seperti kembung, atau juga bisa menggunakan ikan yang masih segar. 1 papan pete yang sudah dibersihkan kulitnya dan dicuci bersih. Adapun bumbu yang dicincang ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe. Semua sudah dipotong-potong supaya mudah dicincang. Kali ini Bude mencincangnya menggunakan chopper mini seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada chopper, bisa menggunakan pisau untuk mencincangnya. Dicincang kasar ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian haluskan 2 buah tomat. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Tambahkan air supaya mudah dihaluskan dan sebelumnya tomat juga sudah dipotong-potong. Siapkan 1 siung bawang bombay, kemudian dipotong-potong agak tipis. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Satu batang daun bawang dipotong-potong agak besar. Ini bahan bumbu semuanya sudah siap. Mari kita masak. Panaskan minyak goreng dan beri setengah sendok makan tepung terigu supaya pas menggoreng ikan tidak meletup-letup. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisi ikannya matang merata. Ini ikannya sudah matang, siap diangkat dan tiriskan.
Lanjut, tumis bumbu yang sudah dicincang menggunakan minyak goreng sisa menggoreng ikan. Minyaknya dikurangi, digunakan secukupnya. Digongsreng-gongsreng sampai harum, sampai agak kecoklatan. Bumbu sudah harum, masukkan potongan bawang bombaynya. Digongsreng-gongsreng kembali, ditumis sampai bawang bombay layu. Ini bawang bombay sudah layu, masukkan air secukupnya. Dan juga masukkan tomat yang sudah dihaluskan. Tambahkan 3 lembar daun salam serta 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Tambahkan juga saus tomat sekitar 5 sendok makan, saus tiram 4 sendok makan, dan juga kecap manis 2 sendok makan. Tambahkan garam, kaldu jamur, masing-masing setengah sendok makan, dan juga cabai rawit merah utuh, serta masukkan petainya juga. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Kuah sudah mendidih, masukkan ikan pindangnya. Supaya cepat meresap bumbunya, ditutup ya teman-teman. Ditutup sampai kuah agak menyusut. Ini kuah sudah menyusut, bumbu sudah meresap sempurna ke dalam ikan pindangnya. Terakhir masukkan potongan daun bawangnya. Diaduk-aduk, dimasak sebentar saja sampai daun bawangnya layu. Sudah matang, siap disajikan. Tara, pindang bumbu sarden siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak udang goreng tepung crispy. Siapkan 500 gram udang yang sudah dibuang kepala, kulit, dan juga kotorannya. Bude cuma menyisakan bagian ekornya yang tidak dikupas. Kemudian dikerat-kerat kedua sisinya seperti ini. Kemudian marinasi dengan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan didiamkan sekitar 10 menit supaya bumbu meresap. Siapkan juga 250 gram tepung terigu dan beri garam, kaldu jamur, lada bubuk masing-masing setengah sendok makan dan baking powder sekitar setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya semuanya tercampur merata. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Satunya menjadi tepung basah. Ini sekitar 4 sendok makan, tambahkan air secukupnya. Ini kira-kira seperti ini tingkat keencerannya. Lanjut, baluri udang dengan tepung kering terlebih dahulu.
Kemudian baluri dengan tepung yang basah. Dan baluri lagi dengan tepung kering. Setelah itu lanjut digoreng. Ini udangnya sudah dibaluri dengan tepung kering. Kemudian panaskan minyak goreng dan goreng udang dalam minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Udang sudah kecoklatan, sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Dan goreng sisa udang sampai selesai. Sudah matang, siap disajikan. Tara, udang goreng tepung crispy siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat rujak kangkung. Siapkan satu ikat kangkung yang sudah disiangi, dicuci bersih kemudian ditiriskan. Lanjut, Bude membuat sambelnya terlebih dahulu. Haluskan cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan juga tomat yang sudah direbus. Tambahkan garam setengah sendok makan, penyedap setengah sendok teh, dan juga terasi setengah sendok makan. Kalau yang tidak suka dikasih penyedap, bisa di skip ya teman-teman penyedapnya. Tambahkan juga gula merah secukupnya. Pokoknya tingkat kepedasan dan kemanisan sambal sesuai selera. Kalau yang suka pedas, cabai rawitnya bisa ditambah. Kalau yang tidak terlalu suka pedas, cabai rawitnya bisa dikurangi. Kemudian dihaluskan, bisa di blender ataupun diulek manual seperti ini. Ini sambalnya sudah halus. Beri 2 sendok makan air asam jawa. Ini tadi asam jawanya sudah direndam dengan air panas, disaring dan diambil airnya saja. Diaduk-aduk supaya sambal tercampur merata. Ini sambalnya sudah jadi, sisihkan terlebih dahulu. Didihkan air dan rebus kangkung sampai matang, tapi jangan terlalu matang supaya masih kriuk, masih keras. Diaduk-aduk terus supaya kangkungnya matang merata. Ditunggu sampai airnya mendidih kembali. Oh ya teman-teman, tips supaya kangkungnya tetap hijau. Setelah kangkung matang diangkat, langsung dicelupkan ke air es atau air dingin. Rujak kangkung ini enak banget, pedas, asam, manis, pokoknya seger, bikin melek mata. Teman-teman wajib coba loh. Tara, rujak kangkung siap dinikmati. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.